sehabis makan, serius nih, orang yang selepas makan, apalagi orang selepas makan makanya minumnya es. Oh mantap itu. Ditambah lagi orangnya tidak gerak, cuma nonton TV, mainan HP, lalu dia selipin tidur. Ada pembatalan nggak di sini? Tidak ada. Maka kadar gula darah Anda akan semakin naik. Betul atau tidak? Kalau setiap hari kontinu Anda seperti itu, maka mengakibatkan kerusakan di bagian pankreas Anda. Kalau impian Anda ingin seperti itu, biar dapat tercapai, maka selalulah seperti itu. Oke, sepakat? Kita harus semangat? Panitia boleh nggak ngasih lagi? Soalnya tadi nasibnya belum semangat. Boleh ya Bu ya? Ngasih lagi boleh ya? Oke, apa menit hari tadi nasibnya? Aku yang satu katanya. Oke, kalau aku yang satu biar gerak ikutin saya boleh? Nah, biar gerak ya, biar gak diabetes. Nah, obesitas nanti kalau nggak gerak ya. Oke, yang hafal nasibnya kita sama-sama bernasib. Yang duduk silakan berdiri. Kalau tidak berdiri tidak gerak duduk terus nanti takutnya disulen. Silakan berdiri. Oke, lanjut Mas. Untuk aku yang satu, yuk bukunya ditaruh dulu, nggak ada yang ambil. Bukunya ditaruh dulu, nggak ada yang ambil. Yuk silakan. Yuk sama-sama. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Pak Rodi ke depan Pak. Oke, bantu kami. Kanan, kiri, kanan, kiri. Oke terus. Silakan ikutin saya. Yuk, kanan, kiri, kanan, kiri terus. Yuk sama-sama. Adalah dekat yang telah terpatri. Ini adalah hidup yang tak pernah berhenti. Ini adalah jiwa mujahid sejati yang tetap teguh di dalam menanti. Bila ada semua di antara yang bernyanyi tentang kesuaramu bersama seruan ini. Bila engkau satu di antara yang berindu bersatu kepada jarimu. Mari kita berseru. Bila ada seribu siapa? Satu di antaranya. Bila ada 100 siapa siapa itu? Satu oke di antaranya. Bila ada 1000 siapa? Satu di antaranya. Oke 1000 siapa? Oke sama-sama. Ini adalah tekad yang telah terpatri. Ini adalah hidup yang tak pernah berhenti. Bila engkau satu di antara yang berindu untuk satukan atas jarimu. Mari kita berseru. Bila ada 1000 siapa? Satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 10 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada seorang mujahid, siapa yang mengerti? Yuk sama-sama kita berdoa. Insyaallah kita berdoa. Pak Rodi dan kawan-kawan, Bapak dan Ibu, perhatikan booster ini adalah kaitan dengan laju darah. Diibaratkan di pembuluh darah, seluruh daripada organ kita terlewati dengan pembuluh darah, betul atau tidak? Diibaratkan seperti lampu-lampu di sini banyak kabel-kabelnya, betul atau tidak? Dan kabelnya itu biasanya satu atau banyak? Banyak. Antaranya yang pertama adalah pembuluh darah, satu. Yang kedua adalah otot. Yang ketiga adalah saraf. Dan yang keempat adalah limfati yang disebut dengan nodus. Dan disitulah kita akan bahas dan kita akan memahami
fungsi dan bagaimana kerja masing-masing empati. Karena empati ini sangat pendukung sekali untuk kesehatan pasien kita. Serius. Contoh, kalau Bapak Ibu di dalamnya ini pandai membekam, belum tentu semua orang itu bisa dibekam. Karena traumatis, mungkin sudah paham semua, traumatis. Ada kategori orang yang tidak boleh dibekam. Contoh, kasusnya kanker payudara. Pak, kanker payudara boleh nggak dibekam? Sok aja dibekam, namun jangan dilukai. Kalau dilukai sama aja dengan biopsi, maka akan semakin menyebar selnya. Kalau nggak percaya, silakan buktikan. Saya nggak bertanggung jawab karena Anda tidak berguru dengan saya. Kan itu mudah kan? Pak, saya percaya semua bekam sunat itu yang namanya sunat itu baik, nggak ada macam-macam. Iya, namun ada tertentu kategori yang tidak dikenankan. Bisa dipahami. Namun jangan sampai jaminan, aduh, trauma dan sebagainya. Nah, benar. Insya Allah ada jalan solusi. Perhatikan di sini. Sebelum slide saya jalankan, boleh nggak kita kenalan dulu? Mungkin yang dari Pekalongan, tadi ngomong dari Pekalongan, bawa mobil mungkin nggak kenal saya. Mungkin yang dari Semarang, ada yang dari Semarang? Halo, Semarang. Oke, tepuk tangan yang dari Semarang. Tepuk tangannya mana? Biar kayak diabetes. Yang dari Tegal, berapa orang? Yang dari Tegal? Wow, luar biasa, banyak juga. 1, 2, 3, ada 10 juta, 30 juta. Tepuk tangan dulu Tegal. Yang dari Pekalongan ada? Pekalongan, 1, 2, 3. Oh, ada 30, 50, 60 juta. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Yang dari Kota Ikhlas. Kota Ikhlas mana? Oh, Malang ada, Malang. Oh, Kota Amal. Hah? Oh, coba, beda kota. Oke, kita kenalan dulu Bapak Ibu. Ini biodata saya, ini nama saya. Nama saya asli orang Jawa. Saya orang Jawa, saya asli orang Kota Pekalongan, namun sekarang saya domisili di Pemalang. Ya, ini tanggal lahir saya, kayak salep 88. Oke ya, lanjut lagi. Ini tempat tinggal saya sekarang. Ya, dan ini kontak person saya. Dan ini adalah aktivitas saya setiap hari Bapak Ibu. Saya seorang guru, seorang dosen juga. Saya ngajar di MA Dr. Ibnu Mas'ud. Saya mengajar maupun kedokteran. Oleh karena itu kita sedikit belajar anatomi, boleh nggak? Bisa, boleh ya? Insya Allah ya. Nah, ini saya mengajar di kurikulum PPH, Pendidikan Pengobatan Holistik, dan ini adalah titik nol dasar. Ya, jadi pengobatan fitoterapi atau herbalogi dari dasar nol sampai bisa selama 3 bulan. Selama berapa? 3 bulan. 3 bulan. Oke, dan ini tempat aktivitas saya juga. Saya di klinik juga. Ini klinik yang di Pekalongan. Klinik ada 2, di Pekalongan ada, di Pemalang ada. Ini karyawan saya. Nah, ini pas kebetulan saya diamani sebagai BC, Direktur daripada BC, Bekam Center Indonesia. Maka kalau Bapak Ibu kok sulit, dipersulit minta perizinannya. Nah, kadang kan ke ABI harus bayar mahal gitu kan? Ikut pelatihan dulu dan sebagainya dulu. Silakan minta izin. Izin kan silakan datangan aja kan? Oke, lanjut lagi. Nah, ini aktivitas saya setiap hari. Saya di HPA, farmasi, herba penawar Al-Wahida. Kenapa saya di sini? Karena kualitas obatnya. Karena saya orang kesehatan, maka saya fokus ke kualitas daripada produknya, bukan bisnisnya. Betul nggak? Itulah luar biasanya di HPA. Apalagi kalau mendengar materi di hari ini sampai besok tuh merinding. Orang mengatakan herbal itu khasiatnya lama, butuh proses. Kata siapa? Kita buktikan nanti di hari ini. Sampai-sampai orang yang gejala stroke dan sebagainya ada pembekuan darah, tinggal disemprot aja, itu langsung ngumpul lagi, peredaran darah, laju darahnya langsung kembali lagi. Takbir! Alhamdulillah luar biasa daripada obat yang kita berikan. Kalau Bapak Ibu mengambil resep obat yang tidak berkualitas, biasanya maaf dengan sangat, pasien di belakang sana akan bertanya-tanya. Tanya-tanya apa? Berobat orang hari-hari yang namanya sembuh itu Allah Ta'ala. Kita hanya perantara, betul nggak? Ada namanya hakikatan. Hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Kalau kita adalah wasilah dari hakikatan dan wasilah. Jadi kita sebagai wasilah, perantara. Sepakat Bapak Ibu? Kita bukan penyembuh.
kalau sembuh jangan sombong, kalau pemakan belum sembuh ya jangan putus asa, harus evaluasi. Kalau di ilmu kesehatan kita harus ada beberapa tahap ya. Yang pertama asesmen sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien. Setelah asesmen adalah diagnosa. Setelah diagnosa apa? Perencanaan. Wah itu perawat tidak? Perawat perencanaan. Setelah perencanaan apa? Tindakan. Setelah tindakan apa? Itu yang paling penting. Bisa jadi asesmen kita kurang tepat karena pada waktu melakukan kurang berhasil maksimal, outputnya kurang baik, maka kita evaluasi. Begitu juga pada saat Bapak Ibu di sini ada upgrade ilmu. Kenapa? Di luar nalar semua. Yang kita sering dengar adalah booster itu adalah vaksin. Betul atau tidak? Ditambah lagi booster aja, booster 1, booster 2, ngeri apa lagi? Aku booster 1 aja udah cukup lah, masih mau ditambah lagi booster 2. Kalau orang kesehatan, wah wajib. Nah, gitu ya. Nah, inilah uniknya kenapa ada booster. Booster itu adalah suatu kecepatan supaya obat masuk lewat epidermis kulit, masuk ke laju darah itu akan masuk ke organ tanpa adanya penyerapan. Contoh, kalau Anda minum yang namanya pelawas tahu, HTA tahu, gamma tahu. Nah, kalau minum itu perlu proses penyerapan dulu. Paham? Namun kalau booster tidak perlu. Seperti kita suntik langsung ke pembuluh darah. Takbir. Jadi aman. Kenapa aman? Tidak ada efek samping. Kalau saya Pak salah sedikit malah praktek hukum. Ya Pak Budi sama seprofesi dengan saya, Pak Budi di belakang, alhamdulillah ada Pak Budi juga. Oke, gitu lah. Di sini ada medis juga ternyata ya. Oke, lanjut lagi lah. Nah ini aktivitas saya ini pendidikan terakhir ya. Nah, oke, ini saya di Kuala Lumpur, habis itu ke Penang, selepas ke Penang, ini pulang ke Indonesia masuk ke Unikal. Ya Unikal, kalau di Unikal saya masih prodinya visio, orang itu tak ambil biar diriman tak pikirin semua. Amin. Nah gitu ya, nanti kaitan dengan masas. Nah ini status saya. Alhamdulillah anak saya 1. Hah? Oh jadi anak saya 2. Anak saya 1 Bu, serius. Adiknya 2. Jadi total ada 3 anak saya. Ya, alhamdulillah. Ini istri saya juga pas kebetulan juga. Istri saya pas kebetulan dia adalah murid saya juga. Nah, saya jadi dosen, itu sebagai mahasiswa. Alhamdulillah zuatnya nikahnya sama. Alhamdulillah istri saya aktivitas di bidang kesehatan juga. Istri saya bidan ya. Kalau di sini ada bidan nanti ada pembukaan 1, pembukaan 2 lengkap. Gitu ya. Nah, dan mengapa sih Rasulullah jarang sakit? Mengapa Rasulullah jarang sakit? Hah? Betul, banyak sholawatnya jadi berkah. Oh, apa lagi? Pola hidupnya. Apa lagi? Pola makan. Jujur, benar kalau jujur kan jadi pelompak ya. Sedekah lebih pelompak lagi ya. Masya Allah. Apa lagi? Pola makan. Pola makan apa mau makan Bu? Jangan serius kalau pola makan pagi ya. Kalau menu makan adalah yang kita konsumsi. Masalahnya apa yang kita konsumsi ini? Maaf ya, ini rata-rata di lokasi rata-rata Pantura. Maaf. Apa yang ada kita makan. Betul nggak? Bukan apa yang kita ingin makan. Jadi apa yang ada kita makan. Pagi-pagi nasi megono. Wah, Masya Allah. Siangnya nasi megono. Kalau di Pekalongan, karena khasnya di Pekalongan ya. Malamnya nasi. Bangun tidur wajahnya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu Pekalongan. Oke, mengapa sih Rasulullah jarang sakit? Intinya adalah Rasulullah kenapa jarang sakit berbeda dengan umatnya. Umatnya itu bedanya cuma sedikit. Kalau umatnya sedikit sakit, Rasulullah sedikit sakit. Kenapa sedikit Rasulullah sakit? Karena adalah cara makan beliau berbeda dengan umatnya. Rasulullah itu sebelum lapar dia tak makan, betul nggak? Namun sekarang nih, maaf ini pagi kita makan nanti jamnya duhur nih, udah apa
apa ya namanya ya, jadwal makan apa tadi? Pola makan, jamnya makan harus makan. Apalagi kalau ada coffee breaknya, coffee breaknya itu loh sama juga seperti makan besar. Allah Akbar, inilah nafas kita jadi tersengat ini mengakibatkan gastrik ya atau karsinogen silakan ditulis. Karsinogen atau gastrik itu disebabkan beberapa faktor. Di antaranya adalah stres. Ini juga bisa mengakibatkan gastrik, asam lambung. Stres pun bisa mengakibatkan kaitan dengan gastrik. Gastrik itu tadi bisa disebabkan faktor dengan angin, paham ya? Dan angin ini bisa berada di 4 tempat. Silakan ditulis. Angin atau gastrik atau karsinogen itu bisa berada di 4 tempat. Yang pertama itu adalah lambung. Kalau lambung berkaitannya dengan angin gastrik, asid yang terlalu tinggi. Yang kedua adalah tulang. Yang ketiga adalah di pembuluh. Dan yang keempat adalah kolon atau usus. Kenapa seseorang masalah dengan struktur, ada spam, ya, ada gejala usus dan sebagainya, itu bisa disebabkan faktor daripada gastrik. Dikira makanan, akhirnya gerakan peristaltik itu bekerja. Ternyata bukan makanan, ternyata anginnya menyebabkan radang. Kenapa radang? Ada namanya pembuluh silia. Di dalam usus itu ada serabut-serabut namanya pembuluh silia, dan pembuluh silia itu meremas makanan, ada namanya gerakan peristaltik, akhirnya mengakibatkan luka, mengakibatkan radang. Itu yang peristaltik. Kita lanjut lagi. Sistem limpatik dan imun. Bapak Ibu, berkaitan dengan apa sih manfaat? Sebelum saya ke anatomi dan penjelasan, manfaat daripada booster limpatik ini apa? Manfaat daripada booster limpatik ini apa? Manfaat yang pertama adalah melancarkan peredaran darah, laju darah. Ini manfaat yang pertama. Contoh, rata-rata orang bermasalah sakit itu banyak disebabkan karena laju darah. Betul atau tidak? Contoh, orang masalah jantung kaitannya dengan apa? Ada orangnya nggak? Ada ya? Orang bermasalah jantung rata-rata kaitannya dengan apa? Laju darah. Orang hipertensi faktornya apa? Darah. Orang hipotensi faktornya apa? Orang stroke faktornya apa? Darah. Rata-rata orang bermasalah dengan darah, apalagi orang lumpuh dan sebagainya kaitannya dengan darah. Maka bagaimana caranya Bapak dan Ibu memperbaiki sistem laju darah dengan instan tanpa menggunakan bahan kimia sintetis apapun? Inilah gunakan booster. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan sistem daripada kekebalan tubuh. Kalau setiap kasus pasien imunitas tubuhnya tidak akan baik, maka pertumbuhan atau perkembangan kesehatannya tidak akan membaik. Kalau imunitas tubuhnya melemah. Dan sedangkan daripada booster limpatik ini adalah bagaimana caranya meningkatkan antibodi untuk dalam suatu penyembuhan pasien. Dan inilah silakan Anda difoto. Nanti ada di PDF sudah ada, nanti akan dikirim lewat panitia. Kalau panitia hari ini dikirim jadi satu-satu. Lanjut lagi. Membuang toksin. Toksin itu adalah suatu sel darah yang rusak. Apabila tidak dikeluarkan akan mengakibatkan pengumpalan. Apabila pengumpalan akan mengganggu arteri laju darah, mengakibatkan arteri atau pembuluh darah itu menjadi menyempit. Apabila menyempit mengakibatkan suatu permasalahan, yaitu pemecahan pembuluh darah, mengakibatkan penyakit stroke. Dan baru saja saya dapat pasien penyakit stroke, usianya masih muda banget, Pak. Usianya 23 tahun sudah terkena stroke. Kalau stroke faktornya stres, mikirin apa? Masih bisa
usia remaja kan masih happy gitu ya. Masya Allah. Nah inilah setelah saya asesmen, saya sedang diagnosa ada namanya skufrin, pengumpalan darah, dan ini yang mengakibatkan skufrin, radiosolaris ya dan sebagainya. Ini mengakibatkan suatu wajib darah menjadi bermasalah. Terus kanker. Kenapa booster limpatik ini sangat baik untuk menangani kanker? Karena daripada booster limpatik ini adalah menekan abnormal dan membunuh bakteri atau membunuh perkembangan abnormal dari lewat limpa. Karena ada salah satu organ limpatik yang berfungsi untuk membunuh abnormal atau patogen, virus, bakteri, ya seperti itu. Paham dari sini? Nah, kenapa sangat baik? Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada orang kanker, apalagi dibuka di bagian kankernya, saya jamin waalaikumsalam. Silakan. Sama dia di biopsi kan dibuka ya nanti. Nah, biopsi itu kan sebetulnya syarat daripada operasi. Kalau dia nggak mau dioperasi, sudah di biopsi, waalaikumsalam. Dia akan semakin membesar. Percepatan abnormalnya bisa menjadi 5 kali lipat. Boleh nggak jenengan tulis? Boleh nggak jenengan tulis? Yang mengakibatkan perkembangan kanker lebih cepat. Yang mengakibatkan perkembangan kanker lebih cepat. Apapun jenis kankernya. Yang penting bukan kantong kering. Serius, yang penting jangan kantong kering. Yang pertama adalah terasi. Silakan Bapak Ibu, kalau ada orang bermasalah dengan kanker, dia disuruh makan terasi. Nggak usah banyak-banyak lah. Dalam kurun waktu 1 minggu 3 kali aja. Percepatan pertumbuhan abnormalnya bisa sampai 5 kali lipat. Kalau nggak percaya silakan buktikan biar impiannya tercapai. Takbir. Oke, lanjut nggak? Karena pasti di situ ada pembusukan. Ini mengakibatkan makanan daripada sel kanker. Yang kedua adalah ikan asin. Suka makan ikan asin? Begini Pak, jangan ditulis dulu Bapak Ibu, perhatikan dulu. Sebentar aja. Maksudnya gini loh, orang yang sudah terkena kanker baru jangan makan itu. Kalau nggak ada masalah nggak apa-apa, bukan saya nakut-nakutin jenengan. Nanti Pak Kultrasi protes sama saya gitu. Paham ya? Yang kedua apa tadi Bapak Ibu? Saya jalan ke Tegangnya ada jualnya ikan asin luar biasa. Ternyata apa? Di ikan asin itu pada waktu dijemur terkadang prosesnya terkadang biar bagaimana caranya biar tidak ada belatungnya, terus juga dia pengawet apa nggak tahu itu ya. Nah, yang kedua adalah terkadang ada semacam bakteri sudah tumbuh bakteri mengakibatkan ini lagi mengakibatkan abnormal atau tumbuh cepat, yaitu apa? Ikan asin. Yang ketiga, dengan tahu. Nah, ada? Kadang kan kita ingin seger-seger. Ada nggak soto tahu ya? Ada ya? Sini ada. Ada, enak ya? Mulai kemarin aja saya mampir di Parodi. Aduh saya bingung mau makan apa, semuanya ada di bangku saya. Tuh Pak, saya makannya ini aja Pak, kalau banyak hidangan. Masya Allah, di Tegal ini Masya Allah makanannya banyak banget ya. Khasnya rata-rata kolesterol. Nah itu tauco ini juga salah satu mempercepat pertumbuhan karena di situ ada pigmentasi. Jauh. Yang ketiga, yang berapa tadi semua? 4 atau 5? 4. Yang keempat adalah makanan apapun jenisnya yang rasanya manis Bapak Ibu. Apapun makanan, minuman yang rasanya manis. Kalau Anda terkena kanker dan masih suka makan manis, lanjutin. Serius. Jadi manis itu tidak hanya bermasalah dengan gula darah ya, melainkan juga bermasalah dengan sel kanker. Manis apapun. Saya mau tanya, buah ada yang manis? Apa? Kelengkeng. Kelengkeng rasanya lebih manis daripada buah yang lain, betul nggak? Walaupun itu adalah buah. Karena rasa daripada manis ini adalah makanan daripada sel kanker. Pertumbuhannya akan lebih cepat. Jangan ngomong instan loh. Kalau makanan instan itu sudah hukumnya fardhu ain.
Serius, karena mengakibatkan kerusakan sel darah. Kalau Anda kena kanker, makan mie instan selama 1 minggu, saya akan berkunjung. Dia akan radang, merah, bengkak, tambah besar. Oke, lanjutin lagi lah. Memperbaiki fungsi jantung. Nah, kalau fungsi jantung, kita nanti berpaduan dengan bekam sultan. Dan bekam sultan ini akan disampaikan sama master kita nanti, sama hari siang nanti. Masya Allah. Habis di booster, di bekam sultan, jantungnya keluar, mati orangnya. Orang bermasalah dengan jantung, maaf Bapak Ibu, kalau dia dibekam kadang nggak kuat, betul atau tidak? Apalagi bekamnya terlalu banyak, titik, apalagi tidak sesuai dengan SOP-nya, maka dengan menggunakan bekam sultan ini adalah berbeda dengan bekam sunnah. Bekam sultan itu adanya hanya di HPA, adanya di HPA, tidak ada yang lain. Karena ini adalah ilmu dari Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad bagaimana memasukkan obat ke lancet yang sudah ditusuk tadi. Allahu Akbar. Setelah dilancet, namun maaf dengan sangat, perhatikan dulu. Jangan coba Anda membekam sunnah loh, bukan sultan loh. Anda masukkan obat di situ, Anda akan bermasalah. Orangnya itu ngedrop Pak. Serius. Karena booster itu ada 2, ada minyak booster, ada leaf booster. Kalau leaf booster itu dosisnya tinggi, kalau minyak booster itu dosisnya itu masih sedang. Kalau Anda menggunakan apapun jenis minyaknya dan titiknya terlalu banyak dan dikasih itu, Allahu Akbar, orang besok nggak bangun. Yang kedua, jangan sampai Anda overdosis. Wah, semakin banyak, kadang ini paradigmanya gini loh, semakin banyak obat yang dimasukkan semakin cepat. Oh sampai lahan sepuri Pak. Sebelum dibekam dia gunakan hati-hati. Setelah hati-hati bekam sultan gunakan di booster. Jatuh Pak ya. Nggak boleh bersamaan kayak gitu. Hati-hati aja kalau murni dosisnya tinggi ditambah booster. Orang gejala stroke, aduh udah mulai kesemutan nih, mau disemprot aja langsung biasa lagi, apalagi dimasukkan ke epidermis kulit, lewat daripada tusukan angin. Clear ya? Nanti siang insyaallah. Nah, untuk memperbaiki elastisitas daripada otot dan lain sebagainya, dan sangat bagus untuk HNP nih Pak Budi. Beda, kalau kiropraktik tenaganya luar biasa. Ya, atau PTB dia harus buku sebagainya. Ya, kalau booster lempatik itu adalah kita memfokuskan di bagian spena, tulang belakang daripada torasik, ya, cervix torasik dari lombar, kasih booster, kita tarik aja ototnya, tulangnya, tapi jangan di bagian tulang, samping tulang, di bagian nodus, sekitar nodus, samping kanan kiri tulang, tarik ke atas, lepas lagi, tarik lagi, obat masuk, tarik lagi, obat masuk, insya Allah. Di hari itu dia akan langsung merasakan. Bukan besok, hari itu langsung. Maksudnya ditarik ke atas. Besok ntar kita pakai. Kita Oke. Jujur Pak, saya memiliki pasien terkena penteristalan ginjal, batu ginjal. Nah, setelah batu ginjal di bagian organ ginjal saya lempar. Namun saya sedikit agak kuat menggunakan di bagian siku. Jadi bagian ginjal saya tarik menggunakan siku. Bintilah obat saya masukkan. Orang telepon langsung setelah pulang. Kurang dari 1 jam Pak. Maaf Bib, kok saya pipis batu ginjal saya? Takbir. Inilah luar biasa. Jadi suatu ilmu apabila Anda dalami akan mengakibatkan ahli. Betul nggak? Namun kalau ini cobaan, kamu tidak pernah praktek, tidak pernah action, tidak akan pernah jadi. Oleh karena itu, materi ini lakukan, materi siang lakukan, materi besok PTB lakukan. Yang penting berani untuk melakukan. Oke, saya lanjut lagi. Nah, seperti ini ya bentuk daripada nodus di sepanjang seluruh tubuh kita.
Dan fungsi banyak ada bone marrow ya. Kalau bone marrow ini termasuk daripada limpatik juga Bapak. Kalau bone marrow ini menghasilkan sel darah yang memproduksi daripada sel darah. Oleh karena itu maaf, yang namanya air, tahu air? Serius, tahu air nggak? Ini, tahu air nggak? Harganya mahal atau murah? Namun jumlahnya terkadang terlihat mahal. Kenapa terlihat mahal? Jarang nih. Apalagi kalau di kantor ada AC. Terkadang air minumnya dari kita berangkat sampai pulang masih ada. Ini mengakibatkan suatu tulang kita akan bermasalah. Air itu tidak hanya dibutuhkan oleh kulit. Air itu tidak hanya dibutuhkan oleh rambut. Air itu tidak hanya dibutuhkan oleh usus. Dan air itu tidak hanya dibutuhkan oleh darah. Dan ternyata air itu juga dibutuhkan oleh tulang. Kalau Anda sedikit minum air, maka tulang Anda akan bermasalah. Apa sih masalahnya? Bisa radang tulang, bisa mengakibatkan osteoporosis, paham ya? Bisa mengakibatkan tulangnya kering, sendinya kering. Kalau jalan sakit, nggak bisa ditekuk, ada nggak kayak gitu? Nah, karena sendinya kering, hormon oilnya menjadi hilang, sendi kering. Nah ini biasanya diinjek disuntik kan, satu suntikan berapa juta tuh? Mahal. Sakit lagi. Masya Allah. Nah nanti ada ilmunya bagaimana memasukkan sini, memasukkan minyak atau oil ke daerah tulang sendi. Ada yang siap? Ada yang berani? Ada yang berminat belajar? Serius, yang berminat belajar berapa orang? Ya, oke, insya Allah semoga dijawab oleh Allah ya. Oke, karena saya belajar hari ini. Ya. Oke, lanjut lagi. Fungsi utama, ini saya sebutkan fungsi utama. Selepas ini anatomi. Fungsi utama daripada limpatik itu apa? Yang pertama mengembalikan kelebihan cairan jaringan. Kalau tidak distabilkan cairan jaringan, ini mengakibatkan bengkak. Pernah nggak lihat orang sininya bengkak? Besar. Kayak cuci sini bengkak, kadang sini. Paham ya? Nah, pembekakan itu bisa kanker, bisa juga daripada karena cairannya tidak distabilkan. Mengendalikan kualitas aliran darah, aliran cairan jaringan, mengeluarkan zat toksin sel yang besar daripada jaringan tubuh. Kalau limpatik kita tidak berfungsi, maka jaringan yang rusak itu tidak bisa dinetralisirkan di dalam tubuh. Paham? Selanjutnya adalah mengangkut lemak sudah berbentuk emulsi daripada usus 12 jari atau kalau usus kecil lewat usus kecil ke seluruh bagian tubuh ini sudah berbentuk emulsi soalnya. Mengembalikan protein plasma ke dalam sirkulasi. Penting sekali. Kalau limpatik kita bermasalah, maka di dalam tubuh kita proteinnya akan semakin menurun. Nah, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Nah, limfosit itu terbagi menjadi dua nanti. Ada limfosit T, ada limfosit B. Nah, limfosit T itu dibagi menjadi 3. Limfosit B dibagi menjadi 3. Itu nanti kita akan bahas. Boleh nggak? Biar tahu secara detailnya dulu sebelum kita melakukan boosternya. Jadi tidak ada kesalahan kasus. Sepakat? Oke. Menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Oke, menghasilkan zat antibodi. Pak, Bu, saya mau tanya boleh nggak? Kenapa diri kita sakit? Salah satunya diantaranya adalah antibodi di dalam diri kita menurun, mengakibatkan bakteri atau patogen atau kuman itu masuk dalam tubuh kita. Ya, pelindung utama tubuh kita itu apa? Antibodi. Antibodi yang paling pertama itu di mana? Betul. Antibodi yang paling utama adalah di kulit. Iklan. Oke, lanjut lagi. Kalau antibodi kita bermasalah, maka kesehatan pemulihan pasien kita perkembangannya akan susah. Kalau antibodinya, dan antibodi itu diproduksi dikuatkan dengan limfa. Clear. Jadi saling berkaitan. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang adalah sistem limfa. Dan sistem limfa itu dibagi menjadi 3.
Sistem limpa dibagi menjadi 3, ada organ, ada pembuluh, ada cairan. Nah, sedangkan organ di sini ada nodus limfa, kelenjar timus, timus itu bagian tengah sini, timus ya. Terus juga ada tonsil, nah, tonsil mana? Yang supaya bengkok itu, nah itu tonsil itu termasuk daripada limfa. Terus juga bone marrow. Ya, nanti kita akan jelaskan secara prosesnya. Terus pembuluhnya ada pembuluh saraf besar, bola mata, tulang, epidermis atau kulit, telinga dalam. Oke? Perhatikan di sini organ-organ. Nah, ini gambaran tadi kaitan dengan tonsil adanya di sini, dalam, tonus. Nah, ini adalah bagian limfa. Fokus satu-satu di bagian nodus. Nodus ini seperti ini kecil-kecil, diibaratkan lampu kan ada saklarnya ya. Lampu kan ada saklarnya, ceklek betul ya. Dan setiap limfa nodus itu ada saklarnya. Setiap nodus itu ada saklarnya satu. Paham ya? Seperti ini. Bintik-bintik satu, bintik satu, bintik satu, bintik satu, ini saklar. Apabila saklar ini bermasalah, ini akan mengakibatkan suatu kesehatan tubuh itu akan menjadi bermasalah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, bentuknya seperti ini saklarnya. Nah, ini juga termasuk daripada masuk darah, arteri dan sebagainya di bagian sini. Oke, lanjut lagi sedikit. Fungsinya apa sih daripada nodus tadi? Fungsinya adalah kumpulan tisu yang berbentuk seperti biji tadi, seperti biji kacang atau biji ginjal, terletak di sepanjang daripada hentian sistem limpatik seperti bagian dada, leher, pelvis, bagian ketiak, pangkal, seluruh tubuh rata-rata ada namanya nodus. Nah, fungsinya itu apa? Mengandung sel darah putih yang mempunyai berfungsi fagositosis. Terus juga fungsinya mencegah dan memusnahkan virus, bakteri, dan jamur. Kenapa? Apabila kalau terinfeksi, kita ini maaf ya, kadang kena kukunya kena batu atau apa, luka. Habis luka itu terkadang sininya di bagian pelvik ya, itu bengkak atau benjolan. Nah, ini daripada nodus, respon daripada infeksi. Nah, dan sedangkan nodus ini berfungsi untuk menghancurkan virus, bakteri, dan sebagainya jamur. Nah, apabila limpatik kita bermasalah, maka mengakibatkan sakit itu semakin bertambah. Dan itu adanya di seluruh tubuh. Clear, paham? Oke. Nah, nanti metode perbaikannya gimana Pak? Nanti pada waktu kita akhir. Lanjut lagi, timus. Timus ini adanya di bagian sini, tengah. Nah, di bagian kalau ini paru, desra dan sinestra di bagian paru kanan kiri ini, bagian tengah. Ya, betul ya. Jadi kelenjar timus. Ya, fungsinya untuk apa? Tempat pembentukan limfosit T tadi. Ada yang limfosit T, limfosit B. Kalau limfosit T di bagian timus, limfosit B itu di bagian bone marrow atau tulang merah. Oke, limfosit T itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembantu, pembunuh, suppressor. Kalau pembantu mengatur dan mengawal sistem imun, mengatur dan membantu fungsinya nih sistem imun. Apabila timus kita bermasalah, jadi tidak ada yang mengatur untuk membantu dalam arti sistem imun dalam tubuh. Yang kedua adalah pembunuh. Jadi ada semacam kalau ada bakteri yang masuk, dia akan dibunuh, ditangkap. Gitu. Kayak di sini nih, kalau ada yang mencurigakan, aduh, yang lain senyum meluk sendiri, oh ternyata tidur. Gitu ya. Nah, ini nanti ditangkap ya, menyerang sel tubuh yang terjangkit oleh patogen. Patogen itu banyak ya, bisa virus, bakteri dan sebagainya, ya patogen. Nah, masalahnya kalau imunitas tubuh kita itu menjadi menurun, nah timusnya bermasalah, maka mengakibatkan tingkat penyembuhannya juga semakin kurang maksimal. Maka kita perbaiki menggunakan booster limfaktik ini. Ya, terkadang waktu kita menangani pasien fokusnya kan di sakitnya, betul nggak? Namun fokusnya bukan di masalahnya, bagaimana yang sakitnya ini ada solusi untuk menghilangkan masalah. Paham ya? Contoh sel darahnya bermasalah,
sel darah produksi dari mana, maka kita perbaiki dari produksinya itu. Clear, paham? Oke, lanjut lagi. Sebelum lanjut ke yang ketiga, sperel akan bekerja ketika suatu infeksi sudah berhasil diatasinya. Maka apabila suatu bakteri masuk terus berhasil dibunuh, ditangkap, dibuang, maka ada salah satu yang berfungsi untuk menghentikan itu. Jadi sudah cukup. Nah, nanti kita lanjutkan dulu. Yang penting nanti kita praktek ya, body moro. Nah, di bagian tulang. Letaknya di bagian tulang seperti ini. Nah, body moro sumsum tulang ini menghasilkan limfosit B, dan limfosit B itu dibagi menjadi 3. Ada limfosit B plasma, ada pembelah, dan ada memori. Kalau plasma menghasilkan antibodi. Penting atau tidak organ ini? Jujur, penting atau tidak? Nih, apalagi orang terkena sel kanker. Kalau tidak diperbaiki antibodinya, maka dia akan kalah dengan abnormalnya. Bisa dipahami? Oleh karena itu saran saya sebelum melakukan bekam, saran saya nih, gunakan booster dulu. Gunakan booster untuk apa? Mempercepat pengeluaran darah dan memperbanyak pengeluaran darah, walaupun hanya 1 titik. Oke, yang kedua adalah limfosit B2 berfungsi membelah, ya. Ini banyak dan cepat. Maksudnya itu pembelah itu banyak selnya dan cepat untuk seperti pembelahannya. Ya, ada yang mati langsung belah lagi. Dan itu ada perkawinan juga, tidak hanya kita Pak kawin, ternyata di sini juga ada perkawinan. Di sini ada memori, menyimpan mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam badan. Gitu. Kalau ada kerusakan dia akan produksi lagi, namun dengan pasangan yang sama lagi. Subhanallah. Nah, ini di limpa. Dan limpa ini di bagian atau limpa atau spleen, ya. Ini sebelah sini, kiri. Limpa atau spleen, organ seperti span terletak di bagian atas kiri ruang abdomen, yaitu di permukaan perut. Fungsinya apa? Membentuk sel darah. Penting nggak? Penting nggak? Oleh karena itu kalau ada kasus masalah dengan limpatik, penyakitnya macam-macam. Pengen lihat? Ntar tak lihat, jangan takut ya. Takutnya nanti, oh Pak saya pengen kayak gitu Pak, ya monggo. Oke, lanjutin lagi. Memusnahkan sel darah merah yang telah rusak. Jadi sel darah yang rusak atau tua itu dimusnahkan terus diganti dengan sel darah yang baru. Menyaring cadangan darah, ya, menyaring darah. Jadi bagian spleen. Itulah fungsi. Jadi tonsil kita tahu semua. Nah, masalahnya Pak, apabila tonsilnya dioperasi bagaimana? Memang berbeda dengan kalau tonsilnya masih ada, karena imunitas tubuhnya tetap akan berbeda, berkurang, betul ya? Oke, nanti bisa langsung dibaca sendiri. Dan ini adalah jenis penyakitnya. Sebelum jenis penyakit ada yang mau ditanyakan? Jam berapa? Jam 10. 10. Oke, nanti kita praktek ya. Gimana? Ini untuk kasus yang hidrocefalis itu kan ada cairan. Itu masuk ke situ apa enggak ya? Gimana? Ada cairan ya, Ya. cairan. Iya. Itu ada pengaruh enggak? Pengaruh Bu. Dari situ. Iya, dari jalan limpatik juga. Tapi bayi masih bayi. Bayi itu Bu bermasalah dengan lebih cepat. Apalagi orang bayi suhunya tinggi nih, sampai dia kejang nih akan bisa mempengaruhi di bagian persarafannya. Nah, selepas itu bisa mengakibatkan epilepsi. Selepas itu mengakibatkan apa? Kakinya semakin mengecil. Apa namanya ya? Tangannya semakin cerebral palsy dan sebagainya. Kaitannya dengan sistem gerak atau tubuh badan semakin berbeda. Faktornya dari Oke, Bu, nanti untuk pertanyaan Ibu nanti bisa di servis Bu. Tadi cairannya, saran saya usia berapa Bu? 8 bulan. Insya Allah masih maksimal masih bisa. 8 bulan dicukur aja rambutnya, digundul, habis gundul nanti tandain boosternya. Di bagian antara ruas tulang belakang sampai ke atas, nanti di sini ada slide-nya Bu. Ada petanya bagaimana kita untuk kasih boosternya. Clear ya?
Namun saran saya lebih tepat digundul dulu untuk obat lebih cepat masuk lagi bagian kepala. Oke, ada lagi tanyakan? Silakan Bapak. Terkait dengan tadi makanan yang bisa mempengaruhi kecepatan tumbuhan kanker. Oh, kanker ya. Kan tadi disampaikan itu manis. Tadi disebutkan ada buah ya. Apa memang kayak itu bisa mempengaruhi? Enggak. Kita makan lagi enggak ada masalah. Namun masalahnya kalau orang itu terkena kanker, dia makan kelengkeng karena bukan dari kelengkengnya, dari manis yang berkelebihan ini memicu kanker itu sel kanker akan lebih cepat. Ya, pertanyaannya kalau memang sudah ada kanker gitu ya. Dan pernah Ada riwayat, tapi kalau tidak ada tapi nggak boleh yang manis. oh, beban kan belum tentu semuanya manis banget. Contoh ada nggak beban yang standar manisnya? Di antaranya apa? Buah naga, pepaya, terus apa lagi? Jadi tidak semuanya buah mas. Intinya yang terlalu manis. Gimana? Nangka durian. Es boba, pernah dengar es boba? Oh manis ya itu? Manis. Pak di situ udah ada gula pak, dicampur ini susu pak, campur sirup ya Allah. Manisnya itu menurut saya itu bukan minuman harian, itu minuman wisata kuliner. Jadi hanya sebatas kita kuliner bu, walaupun pulang kita geletak itu nggak apa-apa ya bu. Itu hanya minuman kuliner bukan harian. Terkadang anak-anak sekolah itu harian, betul nggak? Ini yang mengakibatkan, maaf itu menjadi tren, mengakibatkan usia dini terkena diabetes. Ada nggak? Banyak nggak di Tegal minuman gitu? Saya mau ngomong lagi boleh, tapi jangan ngomong keluar kok. Jenengan tahu yang namanya teh mochi. Dan mochi tahu. Yang jualan di pinggir jalan tuh. Ada lah ya gitu. Ada yang maaf, di sini ada yang bisnis seperti itu nggak? Enggak. Di mana ini? Belum tentu, kadang ada. Siapa racun? Ditanyakan orangnya, itu maaf itu tehnya teh murni atau teh bubuk? Baik, sampai ngerti, paham? Di situ ngeri pak, pemanisnya buatan semua. Mau tidak ada jeruk aja rasanya jeruk. Dan ini mengakibatkan apa? Ginjal itu bermasalah. Tidak sedikit anak kecil terkena gagal ginjal, meriung, kreatinnya menjadi meningkat. Karena apa? Minuman yang seperti itu. Kalau pengen impian yang tercapai, monggo silakan. Serius, diistiqomahkan bu. 1 bulan aja. Terkadang nggak sampai 1 bulan. Oke, sama sekali lagi. Ada lagi yang tanyakan? Silakan bu. Kalau tepung tidak mempercepat tapi bisa mengakibatkan obat yang diminumkan menjadi bermasalah. Ayo, milih apa? Tepung itu tidak mengakibatkan abnormal semakin meningkat, namun obat yang diminum akan menjadi lambat karena tepung tadi. Satunya tepung apa sih? Singkong pada masalah kok. Singkong aja tapera, tapi kan fermentasi. Singkong kan ada roti kan? Roti apa? Roti singkong aja orang tahu gitu. Roti panjang umur. Gitu ya, ada lagi? Silakan. Ada lagi? Sebelum ini nanti kita akan langsung praktek. Namun sebelum praktek nanti teorinya diperhatikan dulu, sepakat ya? Oke. Penyakit apa saja yang berkaitan dengan limfatik? Yang pertama ada nih, limfadenitis. Pernah lihat ya orang kayak gini? Nah, nodusnya itu bengkak, radang Bapak Ibu. Biasanya kalau masuk ke rumah sakit dari ACC di bagian toksik orangnya. Sekelilingan berita apa? Brigade. Sambung. Sampai mana tadi? Nodus. Nah, nodusnya tidak redam. Ini cairan yang tidak stabil mengakibatkan pembengkakan seperti ini. Biasanya diawali dia demam. Kenapa anak kecil waktu panas badannya kadang timbul seperti ini? Lalu kalau panasnya itu, panasnya turun normal gak ada masalah.
Masalahnya panasnya turun, pembukaannya turun, bermasalah. Oh, tambah ngeri. Panas suara oh. Bapak Ibu ingin solusinya nggak tanpa operasi? Serius? Serius? Yakin? Terus catat. Nyari daun sirih Pak. Daun sirih kan ada 2 warna ya. Ada yang merah, sampai itu seluruh coklat. Ada yang merah, ada yang hijau, seluruh coklat. Nah, kalau yang disuruh Belanda gimana? Apa itu? Sirih Belanda. Larang-larang itu. Yang merah fokusnya di Belanda, bukan Belandanya kacau. Fokusnya di warna. Iya. Karena warna itu apa ya namanya ya? Kalau di ilmu herbalis sebagai tanda ya. Contoh pemakan nih ada yang namanya buah mangga buat apa karena ada warna di situ. Oke, kalau sirih ada yang hijau, ada yang merah. Yang paling terbaik, dosis yang terbaik adalah merah. Namun kalau merah kan sekarang apa yang dicari kadang sulit, susah. Ya di pasar pun adanya yang hijau nggak apa-apa, kita pakai yang hijau. Sudah. Habis itu digarang Pak. Tahu digarang itu bukan dibakar, digarang aja biar layu. Setelah layu kan ada oil. Oke ya? Dipanasin gitu ya. Iya, sekarang. Oke, break 1 menit boleh ya, Kamil ya. Break 1 menit dulu sudah. Yang jalur urat. Jenisnya mah banyak banget. Tapi kita ambil yang simpel aja nanti. Jangan ada diiringan kita. Sudah belum? Lanjut lagi ya? Boleh lanjut lagi? Oke, perhatikan. Kalau untuk anak kecil, dosisnya gunakan MPH. Anak kecil? Oke, bisa bayi dan sebagainya. Balita, 5 tahun ke bawah. Ya, jadi dosisnya masih aman, MPH. Oke, sudah. Diapain? MPH-nya dipanasin. Bisa gunakan sendok dipanasin, bisa juga gelas air panas dimasukin botolnya. Oke ya, jangan diminum tapi beda lagi. Apanya yang licin? MPH-nya? Maksudnya air ini yang mendidih, yang air yang panas ya. Bukan kita rebus air terus ini dimasukin. Intinya air panas saja, nanti dimasukkan di gelasnya. Oke, jadi ini kan hangat. Kenapa hangat tidak mengental? Ya cair, tapi cair dioleskan di bagian benjolannya. Olah. Habis itu ditempelkan daun sirihnya. Paham? Nah, daun sirih yang ditempel itu sebagai pengganti kulit atau perban. Oke ya, ditempelkan, insya Allah bikinnya cepat kempes. Oke, sudah. Untuk anak kecil, tapi kalau untuk dewasa bandel, Pak. Kalau semakin dewasa kan semakin bandel. Karena beda imunnya beda. Maka untuk seperti itu gunakannya ada 2 jenis. Ini apa Bu? Nah, ada 2 jenis.
Ada dua jenis, ada jenis leaf booster, ada minyak booster. Kalau yang perempuan gunakan minyak booster. Lemak sih ya. Lemak, betul ya. Kalau ibu-ibu kayak pelembungan itu ya Pak. Ya kalau sudah meletus itu atau dikempes itu apa namanya Pak? Lemaknya banyak sekali. Orang ngece. Wah, saya lihat istri saya kan gitu. Ini kalau sekarang kayak gitu. Oh, api boyong bikin. Oke, sampai mana tadi? Sampai di mana? Minyak booster itu yang perempuan, laki-laki yang leaf booster. Clear ya? Pak, perlu dibekam nggak? Jangan. Ada kerusakan bagian jaringan situ akan mengakibatkan mulai lebar. Oke, clear? Ya. Dosisnya ibu. Ini lebih tinggi ibu. Kalau laki-laki yang tinggi lah pokoknya. Kalau yang alami itu masih kecil ya. Iya betul. Ya ini kan alami. Ini minyak alami booster. Iya. Oke. Itu pengaruh di ini ya, mungkin stamina ya. Itu kalau perempuan nanti kan pakai minyak booster. Iya. Kalau laki-laki kan pakainya yang Leaf booster. Itu mungkin perbedaan karakteristik dari laki dan perempuan. Oh iya. Iya Pak. Yuk bisa contoh Pak ya sampai lah. Remote saya mana ya namanya? Iya. Oke, ini ya. Udah clear ya? Kalau mau dibekam jauh atau di sekitar jauh daripada ini. Paham ya? Jangan jauh. Contoh pemakan ada namanya titik di bagian tengkuk. Oke, di bagian sini tengkuk ya, betul ya? Nah, di bagian situ udah cukup karena di situ mewakili untuk bagian leher. Clear ya? Jangan di bagian tepat sisi kiri atau kanannya, resikonya lebih besar. Karena biasanya yang tahu jalannya, tapi perandangannya itu kan meluas kayak gini. Nah ini kalau sudah mulai radang kayak gini, biasanya semakin besar ini ya operasi. Ada yang ingin seperti ini? Nanti tak ajarin bagaimana cara seperti itu. Kalau sudah gunakan kayak itu udah muncul di dalamnya. Oh itu sakit dulu. Cair. Iya. Iya. Kita lanjut lagi. Nah, kanker limfoma. Jadi ada kerusakan bagian mata. Dan rata-rata banyak limfoma ini anak-anak kecil. Tadi seperti tadi cairan di kepala, ternyata banyak di anak kecil. Pembukuannya bermasalah. Yang selanjutnya ada kayak kaki gajah, tapi bukan kaki gajah, lymphedema. Lymphedema itu penyumbatan, ya, pembengkakan yang biasa terjadi pada tangan atau kaki akibat daripada penumpukan cairan yang disebabkan oleh gangguan pada sistem limfatik atau getah bening. Jadinya seperti ini. Pernah lihat orang tangannya besar satu atau kakinya besar satu? Lymphedema. Ada yang ingin seperti itu? Tak ajarin biar tahu. Dan kalau sudah karakternya seperti ini, maka yang harus kita lakukan bagaimana? Ini yang paling penting. Perawatan seperti apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi kaitannya dengan bagian leher menggunakan apa? Daun sirih tadi menggunakan booster, MPH. Tapi kalau ini nggak bisa, Bu. Karena peradangannya itu kerusakannya sudah menjalani sudah lebih meningkat banyak. Maka fokusnya adalah di bagian punggung, memasukkan obat di bagian punggungnya dan memperbaiki bagian limfanya. Oke, coba lanjut lagi. Nah ini juga sama, kalau tadi bagian kaki, ini bagian tangan. Ya, kerusakannya sama. Ini autoimun, kerusakan sel darah merah atau trombositnya, faktor daripada Bone tadi menghasilkan sel atau limfosit B atau limfosit T tadi. Ingin seperti ini? Serius? Ri.
Dan ini maaf dengan sangat, apabila kita ngasih kita di medis kasih obat terus kayak gitu sisanya sampai dia meninggal. Capek serius loh. Kita di rumah sakit sampai bukan sampai sembuh sampai meninggal, apalagi maaf diabetes itu aneh. Salah satu penyakit degeneratif diantaranya ada penyakit diabetes. Bapak Ibu tak kasih kunci boleh? Tak kasih kunci boleh? Biar cepat diabetes. Orang yang diabetes tak akan bisa sembuh apabila masih makan roti. Kecuali roti sumbu. Pinter. Roti sumbu yang ulang tahun itu nggak apa-apa, tapi semua roti apabila dia masih menderita pankreasnya, diabetesnya masih naik, masih tinggi walaupun turun, dia sering makan roti, suka. Apalagi dia sukanya minum susunya susu kering. Bahwa itu bukan susu, itu bukan gula, itu sirup rasa susu. Kalau susunya alami kambing, Alami, istri saya alami. kambingnya langsung. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang terpenting. Faktor yang menggerakkan cairan limfa, faktor yang memperbaiki limfa itu apa? Jadi faktor yang menggerakkan dan faktor yang memperbaiki laju daripada cairan limfa. Ada 3 faktor, Bu. Saran saya ditulis. Kenapa? Dengan menunggu PDF dia kalau terkirim, kalau enggak ya langsung salam, materi hilang. Ada 3 paling penting banget. Yang pertama apa? Kontraksi otot. Paham kontraksi otot? Kontraksi otot itu adalah gerak. Apabila kita bergerak olahraga ini, maka limpatik kita menjadi sehat. Namun kalau Anda sakitnya cuma hanya mainan HP, buat nonton TV, tiduran, tidak ada gerak elastisitas otot, maka limfa itu vakum, tidak bereaksi, tidak bekerja, mengakibatkan sakitnya lambat untuk semua. Clear, paham? Oke. Penting. Clear, pahami ini. Kontraksi daripada otot. Yang kedua adalah pernafasan. Inspirasi dan rongga dada. Oleh karena itu ada yang namanya olahraga yoga. Oleh karena itu lebih bagus nih kita olahraga bukan di kota Tegal, namun di pantai Tegal. Tegal punya pantai kan? Oh ini luasnya. Nah disitulah untuk apa? Memperbaiki oksigen. Oksigen di laut dengan di gunung lebih baik laut daripada di bagian gunung. Kenapa orang laut lebih kuat? Namun banyak orang yang hipertensi. Sudah. Dan yang menarik, kenapa saya mempelajari limfa? Yang menariknya adalah di materi ini. Apa sih supaya limfa kita sehat? Ini apa? Iya. Ternyata daripada pemijatan, orang yang capek setelah dipijat dia akan bugar lagi. Betul atau tidak? Disitulah kuncinya relaksasi. Takbir! Allahu Akbar. Materi ini kita akan bahas kuncinya. Yang penting Bapak Ibu jangan ngantuk. Intinya pahami kuncinya. Kunci skill di bagian tangan. Karena kita manual, alat yang kita gunakan adalah tangan, bukan kaki. Ya, masuk kaki. Oke, pahami dulu Bapak Ibu. Kenapa saya
mempelajari limfatik. Kenapa saya memfokuskan buah booster menggunakan pemijatan? Karena inilah untuk mempercepat, memperbaiki berlimpah. Apapun masalah penyakitnya. Subhanallah, luar biasa. Keterangan, olahraga dapat meningkatkan cairan limfa sebanyak 5-15 kali. Sebaliknya pada saat beristirahat, area cairan limfa menjadi sangat melambat. Dan apabila dia tidak pernah olahraga, wah sangat lambat. Beruntunglah kalau Anda olahraga sama istri atau suaminya setiap ada yang anak 17 tahun ke bawah. Astagfirullah. Untuk bujuk orang melu-melu, orang yang isi mulai. Oke, lanjut lagi. Clear ya? Ada pertanyaan nggak sebelum saya ganti slide? Karena kita langsung materi sampai sini. Silakan. Jadi untuk penanganan itu ya kanker sama diabetes sebaiknya ini apa sama transfer? Gimana Ibu? Untuk penanganan diabetes ya sama apa? Kanker itu sebaiknya pakai ini apa sama bekam? Oh, gitu. Ibu kalau diabetes bagus menggunakan bekam Bu, tapi kalau dia masalah dengan kanker pakainya fokus di booster aja. Jadi intinya obat jangan memperbaiki dalam. Jadi gini Bu. Contoh ya, contoh nih, dia kanker payudara nih, ini kanker payudara nih. Nah, kita booster sini, tangannya Mas, sini Mas. Nah, ini kan jadi lekukan ya, lekukan ya. Nah, di bagian sakapula lekukan ini kita tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas terasa sampai di depan nggak Mas? Nah, ini nanti habis ini kita booster ya. Nanti sininya merah. Kalau booster itu merah. Booster sininya merah. Habis itu masukkan dari merahnya. Merah itu maaf dengan sangat. Kulitnya itu pori-porinya terbuka. Habis terbuka kulit pori-porinya kita masukkan boosternya. Jadi obat yang masuk di situ. Nah, depannya kalau dia sudah luka, maaf sudah jedot, saya WC, di spray. Pakai pupuk. Pingsan Pak. Pakainya kanker aja. Pakainya Sarkilat. Sarkilat spray. Ya, kalau kan bisa, namun jangan hati-hati. Kenapa saya akan hati-hati sama minyak booster Pak? Enggak kuatnya itu sakit nggak tambah membaik Pak Ancur Pak. Jadi jangan niru-niru kayak gitu Pak. Kalau sudah punya sejarah jangan diulangi sejarahnya. Oke, lanjut lagi. Ada yang mau tanya kan? Pak Ismail tadi itu bisa buat sama enggak? Karena aku kan punya berarti di kalau leukemia beda lagi. Leukemia fokusnya adalah di bagian nodus, konus, sama di bagian spleen. berarti beda penyakit nanti beda posisi saat Iya, karena kan kalau tadi saudara putih kan masalah sebab ini kan beda lagi, beda definisi organnya. Sesuaikan dengan organ yang bermasalah. Kalau dia masalah benjolan berarti dia nodus. Kalau darah berarti kan limfositnya atau B kan tadi. Paham ya? Nah, nanti Pak Rodi ya. Pak Dia kirimkan orangnya. Ntar aja jangan di grup. Kalau di grup nanti sebar lagi karena materi itu hanya khusus peserta. Ya. berarti nanti ada peta-petanya. Ada peta kita mau ke Indonesia mana Bu? Gimana mana? Kalau ada orang nikahan aja ada petanya udah enak. Oke. Lanjut lagi. Perhatikan. Oke, Bapak Ibu, kita di sini serius atau tidak? Bapak Ibu, kita di sini mau serius apa tidak? Atau hanya sekedar belajar aja kalau Enggak aja kok. Jujur ini serius atau tidak? Kalau serius, yang kita gunakan pun harus serius standar dengan sesuai dengan SOP. Maka orang itu akan menghargai diri Anda.
Betul nggak? Dari dulu bisanya pekan kero, PDB, pekan kero. Diundang orang pekan kero, PDB, Pak. Gak ada variasi yang lain. Guyu gue ini misalnya. Di bawah awal Bujanati ya? Sakit Bujanati kan? Ibu sakit. Oh Faiz tapi Bujanati comal. Oke, lanjut lagi. Kalau serius, kita pun harus serius kepada pelayanan pasien. Ini sepakat nggak? Jangan sampai kita fokus ke finansial uang yang kita dapatkan, namun tidak fokus di dalam suatu sterilisasi alat yang kita gunakan. Sepakat nggak, Jom? Jom, sepakat nggak? Nah, perhatikan. SOP yang pertama adalah ruangan. Nyaman. Ruangannya nyaman, ada ventilasi udaranya. Kalau tidak ada ventilasinya, Anda bisa keracunan dan Anda bisa menjadi sakit. Oh, lagi. Clear ya? Gimana? Gini Ibu. Booster itu kan fungsinya untuk memasukkan pori-pori dan sampai lebih dikeringin. Maksudnya ngasih dulu. Bisa Bu, namun maaf, jangan terlalu dingin. Ya, fan-nya satu aja, kalau tambah fan nggak apa-apa. Ya, 30 boleh ya, jangan 16 derajat. Oh ya dingin. Oke, nggak apa-apa Bu pakai AC Bu. Namun jangan terlalu dingin. Itu hanya untuk ventilasi udara aja bisa. Iya ya? Lanjut lagi boleh? Nah, pakai nus APD. Jenengan tuh mau nerapi orang bukan berangkat pengajian. Pakainya kerupuk, panjang-panjang ya. Pakainya pakai sarung, nerapi. Saran saya pakailah APD. Boleh, APD itu kan tidak hanya perawat, tidak hanya bidan, tidak hanya dokter serius. APD itu sebetulnya untuk diri kita sendiri, supaya yang kita pakai tidak menular ke keluarga kita. Sepakat nggak Bapak Ibu? Sepakat nggak? Jujur, di sini iklan barokah insya Allah teriakannya. Jujur, yang di dalam ruangan ini, saya ajari langsung ya. Yang di ruangan ini yang belum menggunakan APD pada waktu melakukan tindakan ke pasien berapa orang? Serius tidak apa-apa. Saya ulangi lagi, jujur. Kalau jujur, insya Allah dapat berkahnya. Ya, maksudnya jangan malu-malu. Di sini serius, betul nggak? Nah, untuk perubahan diri Anda kan? Nah, di sini di lokasi ini di peserta terapi spontan ini, bagi Anda yang menterapi pasien atau melakukan tindakan yang belum menggunakan APD berapa orang? Ngacung. Yang belum menggunakan APD 1, 2, 3, 4. Kakak berarti termasuknya Baju kamu maksudnya kalau terapi itu saya di dalam hati. Bu. Ibu kan pakai cadar ya, pakai nikop kan. Tinggal jenengan pakai APD yang satu flank. Jadi jadi nggak menggunakan seperti ini kan biasanya laki kalau perempuan lebih enak kan juga pakai langsung masuk ke belakang diikat. Oke. Ada yang mau berminat baju APD seperti saya? Ada nggak? Oke. Sebetulnya gini Bu, waktu kita melakukan tindakan asesmen orang kan pasti ditanya ya, Pak Ibu punya penyakit menular nggak, ada riwayat? Betul atau tidak? Kalau ada yang penyakit serius, jangan kalau APD-nya lengkap dilayani, kalau itu ya jangan. Clear nggak? Contoh, Bu, saya penyakit panu, budi, oh itu nggak apa-apa. Ya, kalau pada HIV, oh Ibu ini pas kebetulan alat kami yang di tempat hanya seperti ini karena alat yang sudah digunakan, kalau digunakan ke Ibu tidak bisa digunakan untuk orang lain, maka Ibu harus menggunakan alat tersebut. Oke, clear, kayak gitu ya. Masuk. Jangan asal bekam ya. Iyalah. Maaf,
Saya mau tanya boleh Bapak Ibu? Jujur, Ya. Pantura loh. Orang yang terkena HIV di tahun 2002 sudah mulai meninggal. Kalau Anda nggak percaya silakan ke dinas kesehatan. Datanya lengkap, alamatnya di mana, biasanya memang tersimpan tidak dipublikasikan. Oke ya. Oleh karena itu yuk kita hati-hati, kita inginnya nolong orang, bukan kita yang terpentok orang, paham ya? Lanjut lagi. Tempat tidur harus menggunakan bed seperti ini. Ya, gunakan bed. Kalau orang pasien gunakan bed tanpa menggunakan bed, kesannya beda atau tidak? Beda. Dan orang kalau gunakan bed, maka dia bayar 200.000 atau 300.000, member enggak? Nah, kalau pemakan di bawah, di lantai, masya Allah, bantalnya ada pulaunya lagi. Nah, itu kadang nggak nyaman. Kasihan pasien. Nah, betul sekali. Kecuali kalau Bapak Ibu home care. Kalau home care tanpa menggunakan bed tak ada masalah karena di tempat rumahnya beliau. Namun kalau di klinik dengan buat sendiri ya minimal harus ada bed. Ya, bednya tidak harus yang seperti ini ya. Bednya cukup menggunakan bed tidur yang kecil cukup. Yang penting ada tempat untuk hiburan buat pasien. Periksa pasien clear. Lanjut lagi alatnya nih yang harus disiapkan. Oke, sudah? Sudah? Alat yang harus disiapkan adalah yang pertama MPH 1. Yang kedua leaf booster. Yang ketiga SC spray. Yang ketiga HGHT. Tidak dipakai semuanya. Sesuaikan dengan kebutuhan penyakit dari pasiennya. Kenapa menggunakan Sultan? Karena terapinya harganya mahal. Harganya mahal. Ya Allah. Harganya mahal loh. Karena leaf booster harga berapa? 1.400.000. Hati-hati harganya berapa? 1.400.000. Gitu. Sekali semprot berapa Pak? Kenapa terapinya harganya mahal? Maaf Bapak Ibu, kalau Anda melakukan booster ini ada standar uang yang harus dibayar oleh pasien. Tidak seikhlasnya panggil kos angel. 50.000 seperti ikhlas, 20.000 seperti ikhlas. Paham Bapak Ibu dari sini? Ada standarnya. Standarnya berapa? 200.000. Diingat-ingat standarnya berapa? Ini standar biaya jasa. Standarnya di klinik dengan orangnya kadang 150. Kalau di bawah ini tak selentik Pak Rudi ya. Tegang nih. Kalau di bawah 100 itu tak selentik. Pak, masalahnya di bagian pegunungan. Ya masalahnya itu adalah minyak yang dipakai itu harganya mahal. Lihat Bapak Ibu Pak. Nah kalau home care dalam kota itu 200. Dalam kota Tegal, Selawika, Jogjanya Tegal kan ada. Kemarin saya terpusing-pusing sama Korodi ke Jogjanya Tegal. Mali Boro. Oke, Mali Boro. Oke, ya apabila luar kota 250 sampai dengan 500. Tentu tergantung kota yang mana ya. Oke, clear. Lah di tempat saya itu ada kunjungan home care. 2 klinik, 1 klinik maksimal kunjungan home care adalah 4 pasien. 4 pasien berapa untuk dalam kota? 200 kali 4 Bapak berapa Bapak Ibu? Berapa? 800 kali dalam kurun 1 bulan. 1 pekan libur sehari berarti 27. 800 kali 27 berapa Bapak Ibu kalkulator? Oh lumayan. Kita matematika berapa? 800 kali 27. 40 juta. 40 juta.
Enggak nyampe Pak. 21. Oh, 200. 21 juta. 21 juta. 21 juta. Itu satu klinik. Takbir. Kalau Anda serius akan mendapatkan hasil. Di sini ada dokter gigi Pak. Sekali bersihin gigi. Waduh Bu, ini giginya penuh kerak Bu. Gunakan RPG ya Bu. Radik pasta gigi. Masya Allah. Dan di sini ada perawat. Waduh Bu, ini kalau semakin besar Bu perutnya nih, nanti ada kerusakan di bagian kulit jadi nggak nyaman Bu. Kasih MP. Sebetulnya di sini semuanya bisa semua. Lanjut lagi. Alat bantu gunakan infrared kalau ada sangat membantu. Infrared itu sangat membantu. Tapi kalau tidak ada tidak apa-apa. Minimal ada gausa. Bukan gak usah, bukan gausa. Guasa. Guasanya ada beberapa jenis. Namun khusus yang untuk bostelnya Pak, minimal Anda harus gunakan gausa. Kalau tidak gunakan itu, obatnya akan nempel di tangan Anda. Kalau misalkan ini pakai apa sih namanya alat sama kayak dosen tapi dipakai apa ya? Namun yang sering saya lakukan gunakan gausa lebih apa? Lebih maksimal. Nanti kita ajarin kan? Nanti kan habis ini kita langsung praktek kan? Nanti pemakaian gausanya seperti apa? Oke, di sini ada nggak alat gausanya? Nggak di sini. Next. Oh, udah ada ya alat gausanya ya. Oke. Alat gausanya kita lebih cenderung adalah lebih tebal, 3,5 atau 3,6. Ya, biasanya kan tipis tuh. Kalau terlalu tipis nanti sakit di kulit. Ya, kita agak tebal 3,5. Oke. Yang belum punya ada nggak? Saya pingin Yang belum punya? Yang belum punya gak usah. Banyak juga. Mas tolong ambilin kopi ratikku sama black ratik. Nih gausanya seperti ini. Ukurannya 35 cm. Panjangnya 9,8 cm. Ya. Seperti ini. Oke, seperti ini. Oke. Yang belum punya berapa orang? Yang belum punya sudah punya biarin. Yang belum punya. Oke. Oke. Sip. Ada juga yang banyak yang belum punya, maka ini saya jual, barangnya terbatas. Saya jual, barangnya terbatas. Harganya berapa? Sebelum harga, 1 gausa free kopi radik. 1 gausa free kopi radik. Mau pilih radikku boleh, black radik boleh. Itu 2. 1. Ya. Harganya berapa? Harganya sesuai harga kopi. Sesuai dengan harga kopi. Harga kopi berapa? Oke, 150. Black yang 160. Silakan. 150. Saya jual 150 lah. 150 atau 160. Kalau black 160 dengan sendirinya ya. Maka dari plus gak usah.
Bukan. Ini nggak usah dapat kopi. Oke ya. Ini silakan maju ke depan. Maju depan. Mas, diambil. Mau yang black atau kopi? Black. Maju. Ambil black. Atau enggak langsung ke belakang aja ke Bu Siti di belakang. Di KC Tegal. Atau ditulis Mas ya? Ditulis boleh? Ditulis? Nanti uangnya sama Bu Siti. Iya. Bapak Pak Rodi. Sama Bu Rodi ya, uangnya ya. Saya Mas. Oke, selepas ini kita langsung praktikum. Iya. Juga ngacung berapa orang? Kopinya biar diambil. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada. Siapa lagi? Oh, barangnya nanti kita kirim ke Pak Rodi. Tidak. Barangnya nanti kita kirim ke Pak Rodi ya. Iya. Nih masih ada lagi? Masih banyak Pak Rodi? Ada lagi nggak? Ada yang minta radiku. Black lagi Pak Rodi? Saya beda ya. Oh iya. Black. Radiku. Masih ada yang yang belum dapat black nanti siang datang. Oke, semuanya fokus ke materi. Sekarang adalah kuncinya. Perhatikan Bapak Ibu. Kita langsung ke kunci. Bagaimana cara untuk memindahkan busbar yang baru. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Yang pertama adalah kita menggunakan telapak tangan. Di telapak tangan itu ada ibu jari, ada jari 4-4-nya. Nanti ada rumus 4-1 atau 1-4. Nanti pada waktu melakukan tindakannya. Di bagian ibu jari nanti ada, di bagian jari 4-4-nya juga digunakan. Ya, jadi kuncinya adalah bagian ibu jari dan 4 jari. Oke, boleh nggak saya satu orang ke depan untuk saya praktekkan kuncinya? Siapa? Boleh? Kursi satu Pak, kursi satu depan. Ini saya jadi kuncinya dulu, belum praktek. Kuncinya dulu biar pada waktunya dengan mempraktekkan paham sini. Nah. Ada di sini ya.
Di sini. Langkah. Nah, oke. Perhatikan, kita fokus satu-satu dulu ya. Yang jari. Oke. Ini kunci pertama di bagian jari-jari. Yang pertama di sini. Nyaman. Bajunya biar. Dibuka. Oke.